Al-faidatu as-sadisatu, utawi faidah yang nomor 6. Ini adalah lanjutan hikmah ngaji Syekh Hatim Al-Asham dengan gurunya Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Jadi selama hidupnya Syekh Hatim itu maguru, menjadi muridnya Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Beliau menyimpulkan ada 8 faedah manfaat yang bisa dipetik. Maka sebaik-baiknya mahasiswa, murid itu ketika dia mampu mengambil ibrah, pelajaran dari gurunya, ditulis, buat status, buat di buku atau di HP gitu ya. Kalau dulu Syekh Hatim ini menulis faedah yang diperoleh dari gurunya. Mudah-mudahan sampai selama kuliah di UIN juga mempunyai kumpulan hikmah-hikmah, kumpulan ilmu yang ditulis, satu saat bisa menjadi buku. Wah, gitu. Luar biasa. Ini ra'aitu nasa yu'adi ba'duhum ba'du. Sak temene ingsun ningali sapa ingsun anasa ing menungso. Sesungguhnya saya seringkali mengetahui banyak manusia yu'adi ba'duhum kang padha musuhi sebagiane menungso ba'don ing sebagian yang lain. Jadi manusia itu saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Ternyata Syekh Hatim sudah berapa abad yang lalu, ternyata peristiwanya masih sama. Sekarang itu terjadi banyak permusuhan, banyak perkelahian, sampai-sampai viral sejagat nasional. Dari awal permusuhan Sambu dan anak buahnya. Yang kedua ini juga Vina Cirebon. Itu ternyata menurut saya Hatim nih, permusuhan itu enggak akhir-akhir ini, sejak dulu pun ada permusuhan antar desa, permusuhan antar supporter sepak bola, permusuhan antar mahasiswa. Mudah-mudahan tidak ada ya, pasti ya ono ya. Kenapa? Lighardin kronos tujuan, pasti ada tujuannya beda-beda. Pasti orang itu akan terjadinya suatu permusuhan. Permusuhan bisa jadi melahirkan perkelahian, perdebatan fisik. Permusuhan bisa melahirkan apa? Saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Dulu Madura dengan warga Dayak, dan banyak ceritanya lah begitu, sampai banyak yang meninggal. Wasababin lan sebab, karena ada tujuan dan sebab. Fatam amaltu qaulahu ta'ala, kemudian saya merenung-renung, memperhatikan
firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitona sak temene seton lakum tetep keduwe sira kabeh iku aduun musuh." Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Fattakhidhuhu aduan, mongko ndadekake sapa sira hu ing setan aduan ing musuh, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Fa'alim tu mongko sak temene ngerti sapa ingsun anau sak temene kelakuan, maka saya tahu bahwasanya la tajuzu ora oleh apa adawatu ahadin mungsuhi wong suwiji ghairi syaitani sakliyane setan. Maka saya tahu tidak boleh bermusuhan antar manusia, tapi boleh memusuhi setan. Artinya jaga jarak, artinya tidak mengikuti jejak-jejak setan. Setan itu ada yang kelihatan, ada yang tidak. Kalau dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas, bahwa setan itu yang mengganggu itu dari golongan jin dan manusia. Ana setan sing tok kelihatan, ya awake dhewe iku dadi setan kadang. Jadi dalam kitab Imam Ghazali, bahwa dalam diri kita itu ada sifat syaitoniyah, ada sifat malaikat, sifat binatang ternak, binatang buas. Lah akeh ndi? Banyak yang mana? Jangan-jangan kita itu hidup di dunia akeh kita memakai sifat syaiton. Na'udzubillah min dzalik. Setan itu sukanya adu-adu, sering gosip, itu setan. Sering rasani, sering apa? Pamer, sok pinter, sok pandai, sok ganteng. Itu ternyata sifat-sifat syaitoniyah. Lah awake dhewe kuwi banyak enggak sifat syaitoniyah yang ada dalam diri kita? Nek ada, jadikanlah sifat setonnya itu sebagai musuh. Artinya kita enggak berteman. Berteman itu sifat yang malaikat. Sregep ngaji, sregep zikir, sregep sholawat, sregep kuliah, sregep mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Begitu, Mbak. Maka jauhilah musuh yang nyata setan, yang khususnya yang awake dhewe kuwi. Sifat-sifat yang melekat pada dirinya masing-masing. Itu faedah yang keenam, suruh menjauhi setan. Artinya bermusuhan dengan siapapun itu tidak boleh, tapi khusus dengan setan itu boleh. Al-faidah as-sabi'ah, ini ra'aitu kulla ahadin, sak temene ingsun ra'aitu ningali sapa ingsun kulla ahadin ing saben-saben wong suwiji yas'a. Saya melihat bahwa setiap orang itu berusaha bijiddin kelawan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh, wa yajtahidu lan nemen-nemeni, ya berijtihad, berupaya dengan semaksimal mungkin, bimubalaghatin, kelawan banget sungguh. Banyak orang itu berusaha dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh berijtihad, dengan sungguh-sungguh litolabil quti, krana golek panganan, mencari makanan.
Jadi orang itu banyak sungguh-sungguh mencari makanan. Wal ma'asyi lan pengupo jiwa atau ya kehidupan. Orang tua kita itu semangat ndak? Semangat. Nek ora semangat males-malesan, ora sampean ora dikuliahkan ning kene. Jadi tidak usah contoh jauh-jauh, dekat. Orang tua kita, bapak, ibu bisa menguliahkan sampean itu gara-gara beliau itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi juga ada banyak orang mencari nafkah, mencari rezeki, kehidupan bihaisu yaqau kelawan sekarine tumiba sapa kulu ahad. Akan tetapi sekiranya mereka itu jatuh pada apa? Fi subhah, ing dalam subhat. Kerja sungguh-sungguh tapi dalam kesubhatan. Subhat itu tidak jelas haram dan halal. Ternyata banyak akhir-akhir ini orang kerja itu sungguh-sungguh tapi tidak jelas pekerjaannya antara halal dan haram. Bahkan waharamin dalam keharaman. Na'udzubillah min dzalik. Jual miras, jual narkoba, jual beli yang tidak ada kejujuran. Itu termasuk yaqa'u bihi kelawan tolab tadi fi subhah wa haram. Dia jatuh berada dalam kesubhatan dan keharaman. Seumpama sampeyan kabeh Mas dan Mbak suatu saat kok ternyata ditakdir Allah ora dadi guru tapi dadi bos, dadi pebisnis yang sukses. Jangan lupa bisnis yang halal. Jangan lupa jadi bos caranya cara yang halal. Karena kalau orang itu pengen kaya dadakan itu pasti dia menghalalkan segala cara, berjuang dengan instan itu kadang seringnya dia melupakan nilai-nilai syariat. Togel, judi online, MLM yang merusak gitu kan ya. Atau menjual awake dhewe gitu kan. Ya Allah. Wa yuzillu lan ngasorake nafsahu wa yuzillu lan ngasorake dan menghinakan sapa kula ahad nafsahu ing awak dhewe ne kula ahad gitu ya kalau disamakan yang atas. Dan dia menghinakan, merendahkan dirinya sendiri. Wa yungkisu lan mengurangi sapa kula ahad qadru ing derajate kula ahad. Ia menghinakan dirinya dan mengurangi derajat makom yang Allah berikan. Orang itu kalau dia menuruti gaya style hidup orang masa kini, bahaya Mbak. Kita harus sesekali kita bisa melihat bercermin pada orang lain, tapi bercerminlah yang bersih. Dan kamu harus mengukur, kalau dia itu cerminnya katakanlah 10 juta Mama, nah awake dhewe baru punya 1 juta,
tidak usah mengikuti cermin seseorang yang ternyata dia lebih kaya, lebih punya uang daripada awakmu. Maka hidup gaya style itu tidak usah mahal-mahal. Tur aku ki sapa? Man ana gitu loh. Man huwa wa man hiya. Nek mas-mas iki man hiya wa man ana. Aku ki sapa? Masa aku ki golek wong anake gubernur sugih. Nah, aku ki sapa umpama gitu. Boyo merenung-renung gitu. Aku pengen wanita solehah, kaya, putih, saking putih kayak sapi. Putih. Wah gitu loh. Awakmu kok gak ngoco. Iso-iso jeglek. Aku ki sapa ya? Mbak-mbaknya juga, aku pengen calon imam yang hafid, kaya, punya pekerjaan, ganteng, kayak Gus Asmi, kayak Habib Zaidan. Amin. Mau gitu. Tidak apa-apa, ekspektasi itu boleh-boleh saja, tapi jangan kejeron. Ya, boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi harus sadar diri, sadar posisi. Nah begitu. Fata amal tu fi qouli ta'ala, mongko nuli dikit lagi. Merenung-renung sapa ingsun fi qouli ta'ala, ing dalam dawuh Allah Ta'ala. Kemudian saya merenung, memperhatikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi kalau sehat ini menyorot banyak orang bersungguh-sungguh mencari rezeki kehidupan, tapi masih dalam keadaan syubhat, bahkan haram, merendahkan dirinya, mengurangi derajat dirinya. Lalu sehatin berpikir, wa ma min dabbah, lan ora ana min dabbah saking kayawan hewan fil ardi ing dalam bumi, dan tiada pun hewan melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kejaba ing atase Allah rizquha, rizkine dabah, kecuali Allah menanggung rizkinya seluruh hewan melata yang ada di bumi. Nek Allah awakmu ki urip ning dunia, hidup di dunia, pasti Allah memberikan fasilitas rezeki. Maka mahasiswa, rezeki itu jangan dipersempit hanya fulus, lak fulus mampus. Isi dompet, harta, materi, jangan. Nafas yang kita hirup hari ini, kita bisa merasakan seger, nah itu rezeki. Kita bisa duduk, bisa melihat, bisa mendengarkan sholawat, walaupun agak kurang lancar, ya maklum, lama nggak sholawatan no. Kalau orang lama nggak sholawatan ya akhirnya agak-agak piye gitu, tapi tidak masalah. Yang penting masih sholawatan. Nek bolo dhewe tidak masalah, salah ya. Nah, itu rezeki, Mbak. Sampean bisa megang pen, HP, duduk mendengarkan, pakai jilbab. Itu rezeki, nikmat kesehatan. Awakmu sudah makan belum tadi? Dapat snack iki rezeki. Enggak ada snack piye. Terakhir ya, fa'alim tu anna rizki Allah, mongko sak ngerti, fa'alim tu mongko ngerti sapa ingsun anna rizki sak temene rezeki ingsun Allah ing atase Allah Ta'ala. Bahwa saya tahu, ini yang harus kita tiru sehatim.
Allah adalah satu-satunya, bukan salah satu ya, satu-satunya zat yang memberi rezeki. Wa qad dominahu lan teman-teman menjamin sapa Allah ing rezeki, dan Allah lah yang telah menjamin rezekiku. Rezeki itu misteri. Rezeki itu tidak kelihatan, tapi kadang bisa dirasakan. Ada rezeki yang kelihatan bisa dirasakan, ada yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ada kala rezeki kita itu kita nggak merasakan, hanya lewat kadang, hanya lewat. Sampai suatu saat punya cari jodoh, kok nggak jadi jodohmu, itu rezekimu tapi lewat saja. Dikenal ke, oh si Mbak Kae, oh Mas Kae, ternyata rezekinya orang lain, bukan rezekiku, hanya diperlihatkan. Oh itu tidak masalah. Pasti Allah menjamin selama kita masih ikhtiar, Allah akan berikan rezeki yang kita inginkan. Ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, ya dapat rezeki tapi terbatas. Begitu. Fastaghaltu bi ibadati, mongko nungkolake menyibukkan diri sapa ingsun bi ibadatihi kelawan ibadah marang Allah. Kemudian saya bersibuk diri untuk beribadah kepada Allah. Wa qata'tu ta'mi, lan mutus sapa ingsun tomai, ya tamak, tomai bukan tokmi tapi tomai ing tamak ingsun. Kemudian saya sering beribadah pada Allah, menyibukkan diri pada Allah, dan saya memutus tamak rakusku amman siwahu, sangking wong siwahu sakliyane Allah. Atau tamak itu pengarep-ngarep keinginan pada manusia, saya memutus, tapi saya tetap mengharap roja, mengharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita jangan terlalu mengharap manusia lain. Manusia itu ya tetaplah manusia. Dia bukan Khalik, dia bukan Allah. Namanya manusia. Yang kamu harapkan bisa jadi dia menepati janji, bisa jadi memberikan keinginanmu, bisa jadi tidak. Namanya manusia, sama-sama manusia. Harapan sejati kita hakiki hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zat yang harus kita harap, rahmatnya, taufiknya, dan yang lainnya. Mudah-mudahan ngaji yang sedikit ini berkah dan manfaat, dan istiqomah kembali. Istiqomah itu sangat berat. Mudah-mudahan para jamaah, bil khusus teman-teman LDK, mahasiswa UIN Salatiga, yang penting istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kemaslahatan. Itu saja ngaji kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama sebagai penutup sholawat pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iin.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi yaumina wa barik lana fi dzikrina wa barik lana fi shalawatina wa barik lana fi kulli a'malina wa ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hasil maqasidana wa yassir umurana bi barakati shalawah wa dzikir wa ta'lim wa ta'allum ya Allah fi hadzal masa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa tulabana wa talibatina fi uin salatika ya Allah min ahli al-ilmi wal khair min ahli sunnah wal jamaah min ahlika wa min ahli al-jannah wa min ahlika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana